Mengusik hidup dia sama aja dengan ngebangunin singa yang lagi tidur. Cerita ini berawal dari seorang pria yang tinggal di pulau terpencil yang sunyi, senyap, dan sangat damai. Pria ini bernama Michael Mason. Kita panggil aja Mason. Untuk semua keperluannya ini selalu diantar setiap minggunya oleh paman dan seorang ponakannya. Ponakannya ini bernama Jesse. Setiap minggunya mereka berdua selalu mengantarkan keperluannya Mason ke gudang. Nah, Jesse ini nggak pernah bertatap muka langsung dengan Mason. Ketika paman dan keponakannya ini pergi, barulah Mason mengambil pesanannya. Mason ini tidak sendiri, dia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya. Karena di pulau itu hanya ada dia dan juga anjing kesayangannya, kegiatan yang dilakukan Mason ini termasuk monoton. Dia hanya bermain catur sendirian, melukis, melihat laut, tidur, makan, besoknya dia ulang lagi seperti itu. Minggu berikutnya, ponakan dan juga paman ini kembali lagi untuk mengantarkan keperluannya Mason. Saat itu cuaca sedang buruk. Tapi, bukannya segera kembali ke kapal, Jesse ini malah mengetok pintu rumahnya Mason. Jadi Jesse ini penasaran karena selama ini dia nggak pernah bertatapan langsung dengan Mason. Apakah Mason menyambutnya dengan baik? Oh, tentu tidak. Mason hanya mengambil keperluannya dan langsung menutup pintu. Melihat cuacanya yang semakin buruk, pamannya langsung memanggil Jesse. Jesse pun bergegas kembali ke kapal, tapi sayangnya badai keburu datang. Yap, mereka berdua keseret sama ombak. Mason yang melihatnya langsung buru-buru mengeluarkan kapal dan menyusulnya. Mason pun langsung buru-buru menyelamatkan Jesse yang kakinya terlilit oleh jaring. Sedangkan pamannya, sayangnya nyawanya tidak bisa tertolong karena dia terjebak di dalam kapal yang terkunci. Malamnya, ketika Jesse sudah sadar, Mason pun memberitahunya bahwa pamannya tidak selamat. Di sini, Jesse terlihat sangat terpukul. Paginya, Mason memeriksa lukanya Jesse. Ternyata lukanya cukup parah. Di sini, Jesse menanyakan kepada Mason kenapa tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi. Jesse juga meminta Mason untuk membawanya ke rumah sakit. Dan juga Jesse mengatakan bahwa cepat atau lambat, keluarganya pasti akan mencarinya. Sambil berjalan pergi, Mason mengatakan, Tidak akan ada yang mencarimu. sadar bahwa dirinya bersama orang asing, Jesse pun langsung mencari benda yang bisa dijadikan untuk senjata. Nah, dia menemukan sebuah pisau. Dengan cepat, Jesse sembunyikan pisau itu di bawah bantalnya. Malamnya, Mason ini mendengar Jesse seperti sedang merintih kesakitan. Akhirnya Mason menghampiri Jesse dan mencoba membangunkannya. Tapi tiba-tiba Jesse langsung menodongkan pisau kepada Mason. Alih-alih marah, Mason justru mengajarkan Jesse gimana cara memegang pisau yang benar. Karena terlihat sekali kalau dia tidak pernah memegang pisau. Melihat reaksi Mason yang seperti itu, Jesse mulai percaya nih kepada Mason. Hari demi hari, mereka berdua pun jadi akrab. Di sini Jesse mulai merasa nyaman dan aman karena dia menemukan sosok paman di dalam diri Mason. Akhirnya, Mason pun bercerita kepada Jesse bahwa dia dan juga paman Jesse ini dulunya teman seperjuangan ketika menjadi tentara di Angkatan Laut. Tapi yang masih menjadi pertanyaan, kenapa dia tinggal di tempat yang sangat terpencil ini? Apakah dia mencari ketenangan, kesunyian, ketentraman,
Atau menikmati masa tuanya? Entahlah. Ketika Mason memeriksa luka Jesse, ternyata terjadi infeksi. Akhirnya Mason memutuskan pergi ke kota untuk membeli obat. Kita bergeser dulu ke markas Agensi Intelijen Inggris atau yang disebut M16. M16 ini punya sistem yang sangat canggih. Mereka bisa mengawasi seluruh aktivitas warganya dan juga mencocokkan data diri hanya dari retina mata. Sistem ini diciptakan oleh kepala M16 terdahulu, yaitu Manafort. Karena sekarang dia duduk di pemerintahan, sistem ini menjadi pro dan kontra, dan juga menjadi senjata untuk para pesaingnya untuk menjatuhkan Manafort. Oke, kita balik lagi ke Mason. Sesampainya di kota, dia langsung membeli obat-obatan di apotek. Dan juga dia membeli sepasang baju untuk Jesse. Ketika keluar toko, ada segerombolan cewek-cewek yang lagi live TikTok. Tanpa disadari, wajahnya terlihat kamera. Nah, oleh sistem M16, wajahnya itu langsung kedetek sebagai teroris kelas kakap. Namun anehnya, walaupun sama-sama pelontos, wajah dan namanya berbeda. Tapi, retinanya menunjukkan kecocokan. Naomi selaku ketua M16 sekarang langsung memerintahkan timnya untuk menangkap Mason. Malamnya, ketika Jesse dan Mason sedang makan malam, tiba-tiba Mason mendengar ada yang datang ke pulau itu. Mason pun langsung menyuruh Jesse untuk bersembunyi di kamar mandi. Yap, benar aja. Anggota M16 yang diutus oleh Naomi udah datang ke pulau itu. Mason pun langsung keluar untuk menghadapi mereka semua. Mason langsung menjatuhkan jebakan jaring yang udah dia siapkan dari dulu. Dia juga menyalakan seluruh lampu yang ada di pantai untuk melihat jelas ada berapa musuh dia. Mason menghadapi semuanya hanya sendiri dan satu persatu anggota M16 tumbang. Tapi sayangnya ada satu anggota M16 yang berhasil masuk ke rumah Mason. Dia menembak langsung anjing kesayangan Mason dan mencoba menculik Jesse. Untungnya Mason mendengar teriakan Jesse. Dengan cepat dia membidik anggota itu dan langsung tepat sasaran tanpa mengenai Jesse sedikit pun. Dalam hitungan menit, seluruh anggota M16 tewas. Mason dan Jesse pun bergegas meninggalkan pulau itu. Sebelum berangkat, Mason terlihat menelepon seseorang. Sementara itu di markas M16, Naomi masih terkejut karena semua anggotanya tewas. Akhirnya dia menyuruh timnya untuk mengaktifkan anggota profesional mereka yang bernama Walkman. Tidak sampai di situ, Naomi dibikin terkejut lagi oleh asistennya yang bilang bahwa orang yang mereka serang tadi bukanlah teroris yang selama ini mereka cari. Mereka menemukan data asli Mason yang ternyata mantan anggota M16 yang dikabarkan tewas 10 tahun yang lalu. Tapi sayangnya, hanya file identitas Mason saja yang mereka bisa buka. Untuk file tugas dan juga penyebab kematiannya sama sekali tidak ada. Entah kenapa data Mason sampai dimanipulasi, Naomi pun tidak habis pikir. Tapi dia penasaran dengan ketua M16 terdahulu yaitu Manafort. Karena dulunya Mason ini kan pasti anggota senior dari M16. Yang tidak lain adalah bawahannya Manafort. Pasti Manafort tahu sesuatu tentang Mason ini. Yap, benar saja. Ternyata bapak tua inilah dalang dari semua itu. Manafort ini masih bisa mengakses sistem M16. Dan dia juga tahu kalau Naomi mengutus Walkman untuk mencari Mason. Manafort pun memutus akses komunikasi antara M16 dan juga Walkman. Sehingga yang bisa komunikasi dengan Walkman hanya dia. Kita kembali ke Mason dan Jesse. Mereka berdua telah sampai ke daratan dan tiba di sebuah permukiman.
Di sini Mason bilang akan meminjam mobil ke salah satu warga dan menyuruh Jesse untuk tetap di sini menunggu dia sambil memegang senjata. Hele, kamu mau mencuri kan, bukan meminjam? Mason pun masuk ke rumah itu dan mencari kunci mobil. Tapi sayangnya aksinya ketahuan oleh pemilik rumah. Hampir pasrah karena pemilik rumah menodongkan senjatanya, tiba-tiba Jesse datang dari belakang dan menodongkan pistolnya kepada pemilik rumah. Jesse pun berkata, Tolong kami, dia terluka. akhirnya pemilik rumah pun bersedia untuk mengobati Mason. Ketika selesai, Jesse dan Mason pun mengucapkan terima kasih sebelum pergi. Tapi sayangnya, anak pemilik rumah ini ternyata sudah menelepon polisi, yang dimana laporan ini pun diketahui oleh M16. Jesse dan Mason pun buru-buru keluar dari rumah itu, tapi sayangnya polisi sudah datang sebelum mereka keluar. Pemilik rumah mencoba keluar dengan maksud menenangkan suasana. Tapi sayangnya dia tertembak, bukan oleh polisi, yap, oleh workman. Akhirnya pertarungan antara Mason dan polisi tidak terelakkan. Mason dan Jesse berhasil pergi menggunakan mobil polisi, tapi sayangnya mereka langsung dikejar oleh workman. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Mason dan juga workman. Di sini Jesse pasti merasakan seperti main bom bongkar, tapi bom bongkar yang menyeramkan. Akhirnya Mason berhasil menggulingkan mobil workman. Tapi sayangnya, Mason tidak mengecek dulu nih apakah workman masih selamat atau tidak. Mason langsung buru-buru pergi. Yap, seperti film action pada umumnya, workman masih selamat dan dia masih menaruh dendam kesumat kepada Mason. Sementara itu Naomi yang masih kepikiran kenapa data Mason dimanipulasi akhirnya menelepon Manafort. Manafort seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Naomi menanyakan tentang Mason, Manafort pun langsung bercerita kalau dulunya Mason adalah agen terbaik di masanya. Tapi sayangnya dia membelok dan ketika misi dia tewas seketika. Naomi tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Manafort. Dia masih menaruh kecurigaan kepada bapak tua ini. Setelah mengakhiri teleponnya dengan Manafort, Naomi dihubungi oleh asistennya. Asistennya ini menemukan sebuah file yang sepertinya inilah alasan kenapa Mason sekarang menjadi musuh M16. Di dalam file itu berisi di mana Mason disuruh menghabisi seorang ilmuwan, tapi Mason tidak melakukannya. Mungkin karena hal inilah mengapa Mason dicap sebagai pengkhianat. Ternyata aktivitas Naomi pun diawasi oleh Manafort. Dia tahu kalau Naomi sedang membuka file itu. Kita kembali lagi ke Mason dan juga Jesse. Di sini Jesse terlihat murung karena setelah semua yang terjadi ini, dia takut kehilangan Mason. Karena Jesse ini sudah tidak memiliki siapa-siapa. Ibunya telah meninggal karena penyakit, pamannya yang sudah merawat dia sejak kecil juga telah meninggal, ayahnya tidak tahu di mana. Sekarang yang dia punya hanyalah Mason yang sudah dia anggap sebagai pamannya sendiri. Mason meyakinkan Jesse bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia pastikan bahwa Jesse akan selamat. Mereka berdua pun sampai di suatu kota. Lagi-lagi lokasi mereka ketahuan oleh Manafort. Cepat-cepat dia menghapus data Jesse dan Mason supaya M16 tidak mengetahuinya juga. Dan bapak tua ini langsung mengirim titik koordinat kepada workman lokasi di mana Mason dan Jesse berada. Mason dan Jesse terlihat pergi ke sebuah gereja. Ternyata di sana sudah ada seseorang yang menunggu mereka. Kalian masih ingat ketika Mason menelepon seseorang? Yap, dia menelepon orang ini. Dia adalah teman lama Mason, kita sebut saja dia John. Jason dan Messi pun dibawa John ke rumahnya.
Mason pun menceritakan dari awal sampai sekarang kenapa dia bisa seperti ini. Ternyata John ini adalah seorang hacker. Dia bisa masuk ke sistem M16. Jadi, sekitar 10 tahun yang lalu ketika Mason mengasingkan diri, John inilah yang mengubah data diri Mason, tapi dia mengubahnya menjadi warga sipil biasa. Dia juga kaget kenapa tiba-tiba data Mason ini berubah menjadi seorang teroris kelas kakap. Mengetahui hal itu, Mason pun langsung bisa menebak kalau semua ini adalah ulah Manafort. Mason ini berencana untuk memberi perhitungan kepada Manafort, tapi sebelum itu dia ingin memastikan keselamatan Jesse. Mason pun terpikir satu nama yang bisa membantu dia. Seseorang yang memiliki pengaruh yang amat besar dan tidak bisa disentuh oleh siapapun. Dia adalah seorang bos mafia, namanya adalah Kamal. Mason ini yakin 100% bahwa Kamal akan menolong dia untuk menyelamatkan Jesse. Karena di masa lalu, Mason pernah menolong Kamal. John pun keluar untuk mempersiapkan mobil. Ketika Mason dan Jesse akan keluar, tiba-tiba Mason mendengar suara langkah kaki. Dia pun menyuruh Jesse untuk bersembunyi. Yap, benar aja, Walkman masih belum menyerah. Dia berhasil mengikuti Jesse dan Mason sampai ke rumah John. Sepertinya, selain karena perintah, Walkman ini punya dendam tersendiri kepada Mason. Jesse melihat sebuah pistol tergeletak di lantai. Ketika Mason dalam keadaan terdesak, Jesse pun langsung menodongkan pistolnya kepada Walkman dan memohon untuk melepaskan Mason. Akhirnya, Mason dan Jesse berhasil masuk ke dalam mobil John. Dan John pun langsung tancap gas meninggalkan Walkman. Mereka pun sampai di sebuah kota dan akhirnya berpisah. John pergi untuk bersembunyi ke tempat lain, sedangkan Mason dan Jesse melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan Kamal. Selama perjalanan, Jesse mengatakan bahwa dia tidak akan pergi tanpa Mason. Tapi sekali lagi Mason meyakinkan dia kalau nanti ketika semuanya sudah selesai, Mason pasti akan bertemu lagi dengan Jesse. Mereka berdua pun tiba di London. Mereka berdua langsung bergegas menuju ke tempat bos Kamal. Di sini Mason sengaja menampakkan dirinya ke CCTV. Sementara itu di markas M16, akhirnya Naomi dan juga asistennya berhasil menemukan siapa yang bisa masuk ke sistem M16. Yap, tentu saja, muncul nama Manafort. Manafort yang menemukan bahwa Mason ada di tempatnya Kamal, langsung buru-buru mau menghapus datanya, tapi sayangnya, asisten Naomi berhasil menggagalkannya. Kita kembali lagi ke Mason dan juga Jesse yang berhasil masuk ke klub di mana bos Kamal ini berada. Ini dia bos Kamal, sama-sama pelontos dengan Mason. Awalnya dia tidak mau menolong Mason. Mason yang sudah menduga bahwa bos Kamal ini akan menolak, dia sedikit memberi ancaman kepada bos Kamal. Dia juga berjanji bahwa dia bakal ngeberesin Manafort. Ya, walaupun sebenarnya Mason juga punya dendam tersendiri kepada Manafort. Akhirnya, bos pelontos ini mau menolong Jason untuk membawa pergi Jesse. Kamal pun menyuruh Mason untuk segera mengantarkan Jesse ke pelabuhan. Karena di sana ada anak buahnya yang akan membawa Jesse pergi dari negara ini. Sementara itu, Naomi dan juga Manafort sama-sama mengerahkan pasukannya untuk menangkap Mason. Ternyata yang lebih dahulu sampai adalah pasukannya Manafort. Mereka langsung masuk ke dalam klub dan inilah yang terjadi. Ketika Mason sedang sibuk mengalahkan pasukannya Manafort, tiba-tiba saja salah satu pasukannya membawa pergi Jesse dari klub itu. Mason pun langsung menelepon John dan memintanya untuk melacak CCTV kemana Jesse dibawa pergi. Sementara itu pasukan Naomi baru saja tiba. Baik itu pasukan Naomi maupun pasukannya Manafort semuanya habis dikalahkan oleh Mason.
Akhirnya Mason berhasil menyelamatkan Jesse dan mereka pun pergi menggunakan motor. Mason dan Jesse pun tiba di pelabuhan. Di sana sudah ada anak buahnya dari bos pelontos yang menunggu. Di sini Jesse sedikit melo dan agak drama. Dia nggak mau pergi kalau nggak sama Mason. Sampai akhirnya ada tembakan yang mengarah ke mereka. Dan akhirnya Mason terpaksa mendorong Jesse ke dalam kapal. Akhirnya Jesse berhasil berangkat dengan anak buahnya bos pelontos. Dan ternyata yang menembak tadi adalah Walkman. Kamu masih belum menyerah ya? Oke, kita selesaikan di sini. Besok paginya di kediaman Manafort, bapak ini dikejutkan oleh semua pengawal yang terkapar di luar. Mason berhasil masuk dan sekarang sedang berhadapan dengan bapak tua ini. Manafort mengungkapkan semua ini dia lakukan hanya semata-mata untuk melindungi jabatan dia di pemerintahan. Manafort pun menawarkan janji-janji manisnya apabila Mason mau bekerja lagi dengannya. Apakah Mason akan luluh? Atau dia merasa iba karena Manafort ini sudah tua? Oh, tentu tidak. Mason langsung menembak Manafort di tempat dan bapak tua ini pun langsung tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, Jesse sedang bersantai di sebuah coffee shop. Ternyata M16 ini masih mengawasi Jesse, masih berharap kalau Mason bakal muncul. Tapi Mason tidak sebodoh itu. Dia tetap mendatangi Jesse walaupun tidak bertemu langsung. Mason memberikan sebuah hadiah kepada Jesse sebagai tanda bahwa dia baik-baik saja. Ceritanya pun selesai. Wow, bagaimana nih menurut teman-teman? Kalau kalian suka dengan rangkuman film ini, seperti biasa jangan lupa nonton film aslinya ya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan atau mendapatkan sebuah kekuasaan. Dan ketika kita sudah mendapatkan kekuasaan itu, jangan sampai kita semena-mena menyalahi aturan, bahkan serakah ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu alur cerita film kali ini, rangkuman film kali ini. Ingat, kalau kalian suka dengan rangkuman film ini, jangan lupa nonton film aslinya ya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe channel Yunonton supaya Yunonton semakin semangat lagi bikin alur film yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa lagi.